Selamat pagi sahabat Habatus. Pagi ini kita akan kembali melanjutkan renungan kita, dan hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 24. Silahkan adik-adik untuk membuka Alkitabnya masing-masing dan dibaca ayat demi ayat ya. Bu Rika akan bacakan tidak semua ayat, tapi ayat 10 sampai ayat 14. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 14, demikianlah bunyi firman Tuhan. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, kita akan bersama belajar firman Tuhan tentang saling menguatkan. Pada waktu itu ya, Paulus menuliskan surat kepada teman-temannya lagi. Ada Timotius, ada Paulus, dan banyak orang lain yang melayani Tuhan bersama-sama dengan dia. Paulus mengingatkan supaya jemaat menyambut teman-teman Paulus itu dengan baik, dan juga saling membantu satu dengan yang lainnya, karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan, mereka orang yang melayani Tuhan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Kemudian Paulus juga berkata kepada jemaat supaya mereka tetap kuat, tetap berani, dan melakukan segala sesuatu itu dengan kasih ya. Kasih yang berasal dari Tuhan. Lakukan semuanya itu dengan kasih. Tuhan tidak mau kita sendirian ya dalam melakukan sesuatu. Tuhan memberikan kita teman, Tuhan memberikan keluarga, Tuhan memberikan guru. Untuk apa? Supaya kita bisa saling menolong satu dengan yang lainnya, supaya kita bisa saling membantu satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, saling menasihati, saling mengingatkan kalau kita punya teman ya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan supaya kita punya teman, sebanyak-banyaknya punya teman. Kita bisa saling menyemangati seperti Paulus dan juga teman-temannya. Nah, kalau ada teman yang sedih, apa yang kita lakukan? Kita bisa menghibur mereka. Ketika ada teman yang sakit, kita bisa mendoakan, kita bisa menguatkan mereka. Ketika ada teman yang takut, kita bisa mengingatkan supaya mereka tidak takut, mereka tetap berani, dan juga kita bisa menemani mereka. Nah, kita juga belajar untuk melakukan segala sesuatu itu dengan kasih, seperti firman Tuhan tadi katakan ya. Bukan kita lakukan semuanya itu atau melakukan segala sesuatu dengan marah-marah atau dengan bertengkar. Nah, itu tidak baik. Tuhan tidak senang. Tapi ketika kita melakukan semuanya itu dengan kasih, Tuhan sangat senang. Nah, kemudian Paulus menutup suratnya dengan penuh kasih. Ia ingin semua tahu bahwa ia mengasihi mereka di dalam Tuhan Yesus. Mereka juga harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya di dalam kasih Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, yuk kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita akan terus berbuat baik dan penuh kasih kepada sesama kita. Kita lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita dilandasi dengan kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa saling menolong satu dengan yang lainnya, bisa saling mendengarkan dan menguatkan satu dengan yang lainnya, karena itulah yang Tuhan mau dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan tuntun kami, menolong kami, untuk kami saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, untuk kami mempunyai teman sebanyak-banyaknya, sehingga kami bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling mendorong satu dengan yang lainnya di dalam kasih Kristus. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan yang kami lakukan hari ini, biarlah kami lakukan dengan sukacita, kami lakukan di dalam
kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.